Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilma Rizkia Ramadhani dengan NPM 1009030319217. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Handri selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan Islam dan juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang membahas tentang manajemen kas syariah. Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Dalam manajemen kas syariah terdapat dasar hukum sebagaimana dalam Quran Surat At-Taubah ayat ke-34, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rohib-rohib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya. Maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Nah, dalam Quran Surat At-Taubah ayat ke-34 ini memiliki makna yang terkandung bahwa sesungguhnya kas itu merupakan harta tunai yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan. Nah, maka harta tunai tersebut yang tersimpan mencapai nisakannya wajib untuk dizakatkan sebagian hartanya karena untuk mencegah penimbunan harta. Nah, dalam manajemen keuangan syariah ini, dalam manajemen kas ini, mempunyai 4 rumusan masalah. Yang pertama adalah definisi, kedua tujuan dan sumber penerimaan kas, ketiga faktor yang mempengaruhi manajemen kas dan motif manajemen kas, dan yang keempat adalah model manajemen kas. Yang pertama, definisi manajemen kas. Menurut Irawati tahun 2006, manajemen kas ini adalah suatu proses dalam pengaturan kegiatan keuangan dalam suatu usaha, di mana kegiatan tersebut termasuk ke dalam perencanaan, analisis, pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer, yang berhubungan dengan usaha-usaha untuk mendapatkan laba atau profit, dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Nah, berarti dalam manajemen kas ini merujuk pada aspek keuangan yang terkait dalam pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan dari kas. Manajemen kas ini juga menilai likuiditas pasar, arus kas, investasi, serta bertanggung jawab untuk menyiapkan strategi pendanaan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Di samping itu juga, aspek manajemen kas ini merupakan hal yang paling penting untuk memastikan bahwa proses bisnis dapat berjalan dengan baik, dan likuiditas perusahaan ini diharapkan dapat terjaga. Untuk itu, dibutuhkan manajemen kas untuk menjaga kemampuan perusahaan dalam menjaga kestabilan arus kas. Nah, yang kedua, terdapat tujuan manajemen kas. Tujuan manajemen kas yang pertama adalah pengelolaan manajemen kas yang baik dalam suatu perusahaan akan membantu manajemen kas mendanai pengeluaran yang telah dilakukan dengan baik, tepat pada waktunya, begitupun dalam memenuhi kewajiban yang harus dibayar ketika jatuh tempo. Nah, maksudnya, dalam manajemen kas ini berarti manajemen kas ini diyakini sebagai alat yang berfungsi dengan memanfaatkan sumber daya kas atau sumber daya liquid yang telah dimiliki oleh perusahaan secara efektif. Yang kedua adalah mengurangi risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar yang terkait pemerintah dan pendanaan kegiatan pemerintah. Yang ketiga, penetapan tanggung jawab untuk pemasukan kas dan perlindungan dana yang cukup hingga dana yang disimpan. Yang ketiga, mendukung hubungan dengan bank komersil serta menambah fleksibilitas dalam cara pemerintah menentukan kapan penerimaan kas pemerintah dibandingkan dengan pengeluaran kas pemerintah.
Dan yang kelima adalah penyelenggaraan mengenai pencatatan kas dan mendukung kebijakan keuangan lain. Nah, manajemen kas ini sebagai alat tentunya kan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk perusahaan. Nah, berarti dalam hal ini perusahaan itu harus benar-benar mengelola sumber kas dengan efektif dan efisien sebagai strategi untuk mengembangkan perusahaan. Hal ini paling utama diperhatikan adalah sumber daya kas yang dimiliki, yaitu mengatur pemasukan dan pengeluaran dari bank tersebut agar tidak sampai terjadinya kekurangan dana, kemudian menyebabkan masalah serius dalam hal tersebut. Nah, manajemen kas ini mempunyai sumber penerimaan kas. Yang pertama, sumber penerimaan kas ini berasal dari penjualan barang secara tunai atau investasi. Nah, berarti perusahaan ini menjual produk baik barang ataupun jasa dengan pembayaran secara tunai, sehingga menghasilkan uang kas. Yang kedua, pembayaran piutang oleh pelanggan. Yang ketiga, hasil penjualan aktiva tetap. Dan yang keempat adalah penjualan saham dalam bentuk kas. Nah, berarti perusahaan ini mengeluarkan saham yang belum dijual dan kemudian dilepas ke pemegang saham dengan syarat pembayarannya itu dilakukan secara tunai. Yang kelima, pengeluaran surat utang jangka pendek dan jangka panjang. Nah, berarti pengeluaran surat utang jangka pendek ini akan menerbitkan wesel yang jangka waktunya itu tidak lebih dari 1 tahun. Sedangkan jangka panjang ini menerbitkan obligasi yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Dan yang keenam adalah penerimaan dari sumbangan dan pengembalian pajak. Manajemen kas syariah juga mempunyai faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama adalah keseimbangan antara aliran kas yang masuk dan aliran kas yang keluar. Yang kedua adalah menjalin hubungan dengan baik dengan pihak tersebut. Dan yang ketiga adanya penyimpangan aliran kas yang diperkirakan. Selanjutnya, manajemen kas syariah ini mempunyai motif penahanan kas. Motif yang pertama adalah motif bertransaksi. Pengertiannya yaitu motif ini diartikan secara sempit sebagai media untuk pertukaran dalam rangka pembiayaan transaksi normal yang terjadi. Motif ini dibutuhkan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan transaksi dari perusahaannya. Sebagai contoh dari motif bertransaksi ini, yaitu pembayaran upah kepada para karyawan dalam perusahaan, dan juga pembayaran tagihan listrik ataupun pembayaran bahan baku lainnya. Yang kedua adalah motif berjaga-jaga. Motif ini berfokus pada kemampuan kas untuk menunjang daya beli pada saat timbul kejadian yang tidak diharapkan atau peluang yang tidak diperkirakan sebelumnya. Nah, motif ini itu untuk mengatasi adanya ketidakpastian perusahaan yang akan dialami di masa mendatang jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan nantinya. Yang ketiga adalah motif spekulasi. Motif ini timbul seiring dengan keinginan manajemen untuk memiliki sejumlah kas yang dapat dipergunakan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang timbul secara tidak terduga. Motif ini juga berarti sebagai antisipasi jika terjadi kenaikan harga surat berharga maupun investasi berharga. Nah, dengan begitu perusahaan pun akan dapat tetap memperoleh keuntungan. Selanjutnya, manajemen kas ini mempunyai model. Model yang pertama adalah model manajemen kas Baumol. Nah, model ini memiliki asumsi bahwa
kebutuhan kas dalam suatu perusahaan itu mirip dengan pemakaian persediaan. Nah, berarti perusahaan ini akan memiliki saldo kas dalam suatu perusahaan memiliki saldo kas tinggi. Perusahaan akan mengalami kerugian dalam bentuk kehilangan kesempatan untuk menginvestasikan dana tersebut pada kesempatan investasi lain yang lebih menguntungkan. Nah, dan sebaliknya, bila saldo kas terlalu rendah, maka kemungkinan perusahaan ini juga akan mengalami kesulitan likuiditas dan akan semakin besar karena seharusnya ada penyeimbangan masalah yang sama yang juga terjadi untuk persediaan. Yang kedua, terdapat model manajemen Miller dan Orr. Model manajemen ini berasumsi bahwa keadaan penggunaan dan pemasukan kas yang bersifat acak, perusahaan perlu menetapkan batas atas dan batas bawah saldo kas. Bila saldo kas mencapai batas atas, perusahaan perlu mengubah sejumlah tertentu atas kas agar saldo kembali ke jumlah yang diinginkan. Dan sebaliknya, jika saldo kas menurun dan mencapai batas bawah, maka perusahaan itu perlu menjual sekuritas agar saldo kasnya naik kembali ke jumlah yang diinginkan. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.